Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak sebelum melanjutkan aktivitas kita. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Ester pasal 4 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini membawa kita ke situasi yang sulit dimengerti? Terkadang kita berada di tempat atau posisi yang tidak kita pilih, namun di sanalah Tuhan sedang bekerja untuk tujuan besarnya. Dalam Alkitab, Ester adalah teladan bagaimana Tuhan dapat memakai orang biasa untuk rencana besarnya. Ia seorang perempuan muda yang diangkat menjadi ratu di tengah ancaman besar bagi bangsanya. Melalui kisah Ester, kita akan belajar tentang keberanian, ketaatan, dan bagaimana Tuhan memakai orang biasa untuk rencana luar biasanya. Berikut, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Hal pertama, Ester dipilih untuk rencana Tuhan. Dalam Ester pasal 2 ayat 17 tertulis bahwa Ester mendapatkan kasih Raja Ahasveros melebihi semua perempuan lain, sehingga ia diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. Sepintas ini terlihat seperti keberuntungan belaka, namun jika kita membaca lebih dalam, kita melihat bagaimana Tuhan secara khusus menempatkan Ester di posisi itu. Ester adalah seorang perempuan Yahudi yang hidup sebagai orang buangan di negeri asing. Dari latar belakangnya, Ester tidak memiliki alasan untuk menjadi ratu. Namun Tuhan memiliki rencana yang melampaui logika manusia. Ini mengajarkan kita bahwa Tuhan memanggil kita bukan karena kemampuan atau kehebatan kita, melainkan karena rencananya yang sempurna. Bahkan ketika situasi hidup kita terasa sulit, Tuhan tetap bekerja melalui segala sesuatu. Ester mungkin tidak mengerti mengapa ia dipilih menjadi ratu, tetapi ia percaya bahwa hidupnya ada dalam kendali Tuhan. Dalam pekerjaan atau pelayanan, mungkin kita merasa tidak berpengaruh. Namun, seperti Ester, Tuhan dapat memakai keberadaan kita untuk membawa perubahan, bahkan jika kita hanya melakukan hal kecil dengan setia. Hal kedua, keberanian di tengah ancaman. Saat ancaman muncul bagi bangsa Yahudi karena rencana jahat Haman, Ester menghadapi pilihan sulit, menyembunyikan identitasnya sebagai orang Yahudi dan diam demi keselamatannya, atau tampil berani di hadapan raja untuk menyelamatkan bangsanya. Masalahnya, menurut hukum Persia saat itu, siapapun yang masuk ke hadapan raja tanpa diundang bisa dihukum mati, kecuali raja berkenan mengulurkan tongkat emasnya. Namun dalam Ester pasal 4 ayat 16, kita melihat respon luar biasa dari Ester. Dikatakan, "Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Ester memilih untuk melangkah dengan iman, meski ia tahu risikonya sangat besar. Keberanian ini bukanlah keberanian yang lahir dari kepercayaan pada diri sendiri, tetapi dari kepercayaan pada Tuhan. Saudara yang terkasih, keberanian sejati tidak berarti tidak memiliki rasa takut. Justru keberanian adalah tetap melangkah meskipun ada rasa takut karena kita percaya Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Ester mengajarkan kita bahwa iman kepada Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapi risiko demi kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak situasi di mana kita dihadapkan pada pilihan untuk membela kebenaran atau menyerah pada rasa takut. Namun seperti Ester,
Keberanian untuk melakukan hal yang benar adalah wujud iman kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dan membela mereka yang berdiri di pihak kebenaran. Hal ketiga, ketaatan Ester membawa keselamatan. Kunci kemenangan dalam kisah Ester adalah ketaatannya kepada Tuhan dan kepada nasihat pamannya, Mordekai. Dalam Ester pasal 4 ayat 14, Mordekai mengingatkan Ester bahwa mungkin Tuhan telah menempatkannya sebagai ratu untuk saat seperti ini. Ester tidak langsung bertindak secara gegabah, tetapi mempersiapkan diri dengan berdoa dan berpuasa selama 3 hari. Ia mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Setelah itu, Ester melangkah dengan penuh hikmat. Ia tidak langsung menyampaikan permohonannya kepada raja, tetapi mengundang raja dan Haman ke dalam perjamuan. Hal ini dapat saudara baca di pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat 8. Dengan cara ini, Ester menunjukkan ketekunan, kecerdasan, dan hikmat dari Tuhan. Pada akhirnya, melalui intervensi Tuhan, bangsa Yahudi diselamatkan dan rencana jahat Haman berbalik menjadi kehancurannya sendiri. Saudara yang terkasih, Tuhan sering memakai orang-orang yang mau taat untuk membawa keselamatan atau perubahan bagi banyak orang. Ketaatan bukan hanya soal mengambil tindakan besar, tetapi juga soal mempersiapkan diri dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ester taat, berani, dan percaya kepada Tuhan, dan melalui itu bangsa Yahudi diselamatkan. Bayangkan seorang guru yang mengajarkan nilai integritas kepada muridnya. Mungkin ia tidak melihat hasilnya segera, tetapi dampaknya dapat terlihat bertahun-tahun kemudian ketika murid-muridnya hidup jujur di masyarakat. Saudara-saudara, melalui kisah Ester, kita belajar bahwa Tuhan memanggil kita untuk tujuan besar, bahkan dalam situasi sulit. Ketika kita mau percaya, berani, dan taat kepadanya, Tuhan dapat memakai kita sebagai alatnya untuk membawa kebaikan bagi banyak orang. Mari kita renungkan, apakah kita siap dipakai Tuhan seperti Ester? Seperti sebatang lilin yang kecil, ketika dinyalakan, ia menerangi kegelapan di sekitarnya. Begitu pula kita, meskipun tampak kecil, jika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, terangnya akan bersinar melalui kita dan membawa perubahan bagi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran dari Ester. Berikan kami keberanian, iman, dan ketaatan seperti dia. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.